Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setelah kita panjang lebar di pertemuan yang lalu membahas tentang al-amanah, kemudian bentuk-bentuk amanah yang kita mempertimbangkan pula amanah yang paling utama yang melekat pada masing-masing kita adalah amanah amar ma'ruf nahi munkar. Tugas bagi kita semua dan ini panjang lebar sudah kita bahas. Terakhir kita sudah masuk, saya mempertimbangkan amanah yang juga Allah amanahkan pada masing-masing kita, yaitu al-aulad, anak-anak kita. Berbahagialah jemaah sekalian kalau kemudian kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala amanah yang namanya anak ini. Anak yang dilahirkan dari rahim istri kita, yang kita tumpahkan nutfah kita ke rahim istri kita, dari sekian ratus ribu sel itu terbuang tinggal satu, kemudian terbentuklah anak ini menjadi alaqah, nutfah ke alaqah, kemudian menjadi mudghah. Saat itu terbentuklah dia menjadi seorang manusia. Berarti anak yang kita miliki itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memilih untuk memberikan anak kepada kita jemaah sekalian, Allah percaya betul, tahu betul kalau kita ini sanggup untuk memikul beban ini, amanah ini, membesarkannya, mengawalnya, membinanya, mentarbiyahnya, mendidiknya sampai nanti menjadi anak-anak yang saleh dan salehah insyaallah. Jemaah sekalian, saya selalu mengatakan kalau kita berbicara sukses dalam kehidupan dunia ini, itu bukan sukses pribadi lagi sebenarnya jemaah sekalian. Karena sukses pribadi ini paling kita dibatasi oleh umur, oleh waktu. Jangan juga di kantor ini, Pelindo ini, paling kita sukses karir, sukses jabatan dibatasi juga oleh waktu. 58 tahun kita pensiun, selesai sudah jamaah sekalian. Tapi sukses yang sebenarnya itu, sebagaimana juga para ulama mengatakan, sukses itu bukan sukses ilmu, walaupun kita juga butuh dengan ilmu itu. Sukses itu bukan sukses harta, walaupun juga kita sangat butuh dengan harta itu. Cuma semua itu dibatasi oleh umur kita. Tapi sukses yang sebenarnya jemaah sekalian, manakala kita bisa mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang qurratu ain. Rasul yang mulia menyampaikan kepada kita hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam, bila meninggal anak manusia itu, inqata amalu, seluruh amalnya terputus." Memang betul orang yang sudah meninggal dunia jemaah sekalian tidak bisa salat zuhur lagi. Orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa Pak ikut pengajian seperti ini lagi, meninggal mati. Orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa silaturahim, maka tidak bisa bekerja, selesai sudah. Selesai. Itu mati ya selesai, sudah terputus amalnya. Kecuali kata Nabi illa min thalath, ada 3 hal
yang nanti amalnya akan terus menerus, insya Allah sampai hari kiamat akan berlangsung ini jemaah sekalian. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Mohon maaf Bapak, Ibu, tidak semua kita juga bisa bersedekah jariyah, kecuali orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang tadi kita berhasil peluang mendapatkan sedekah jariyah, amal jariyah ini terbuka Pak pada saudara kita di Gaza saat ini. Mereka betul-betul butuh bantuan, uluran tangan dari kita semua. Saya perhatikan ada beberapa lembaga-lembaga dana yang fokus hanya untuk membangun masjidnya lagi di sana. Ada beberapa lembaga dana di Indonesia ini yang fokus untuk mengawal bangun kembali dunia pendidikannya dan lain sebagainya, menggali sumur. Inilah amal jariah kita. Tapi tidak semua kita Pak punya peluang seperti itu. Yang mampu pun kadang-kadang juga tidak tergerak untuk bisa melaksanakan hal yang satu ini. Nah, yang kedua, bahwa ilmin yantafi' bihi, ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau ilmu kita bermanfaat sampai mati, selama ilmu kita dipakai oleh anak didik kita, termanfaatkan, itu ngalir pahalanya. Khususnya ilmu agama, ilmu membaca Al-Quran, guru-guru Quran Pak luar biasa instan pahalanya. Ya, guru ngaji, ya, termasuk juga guru-guru yang lain sesuai dengan disiplin ilmu yang kita geluti selama ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua guru Pak, semua dosen atau guru dari TK, SD, SMP, SMA di perguruan tinggi niatnya karena Allah, menyampaikan ilmunya karena Allah, sehingga terasa manfaatnya ilmunya bagi anak didiknya. Dia meninggal dunia Pak, tetap mengalir pahalanya itu jemaah sekalian. Tapi tidak semua ilmu kita ini bermanfaat. Ya, mengkorononi Bapak, rata-rata kita ini SMA. SMA ini berarti kita sudah melewati TK 2 tahun, SD 6 tahun, berarti sudah ilmu dasarnya Pak dari TK-nya sudah 8 tahun. Ya kan? Kita apalagi SMP, SMA, masing-masing 3 tahun menjadi 6 tahun, tambah 8 tahun, 14 tahun. Pak, saya perhatikan di sini tambah lagi 4 tahun dalam perguruan tinggi Pak. 18 tahun menggeluti ilmunya Allah. Pertanyaannya, ilmu yang sudah 18 tahun itu sudah kita lalui, sudah kita gali Pak, ada enggak kontribusinya, manfaatnya buat agama ini, buat manfaat kemanusiaan ini? Ini Pak perlu kita evaluasi bersama. Makanya Rasulullah salah satu doanya itu berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Pak, maksud sampai sekarang kalau sudah kadang lewat Pak, ayo kawal anak-anak kita. Ya nanti ilmu yang mereka lakukan, yang mereka kaji, dalami, apakah nanti kuliahnya di ITS, di ITB, kadang-kadang banyak saya perhatikan Pak, kemudian keluar-keluar nganggur. Kalau lakukan bekerja Pak, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka geluti selama ini, itu yang kita lakukan. Lalu apa manfaatnya? Belajar 4 tahun di perguruan tinggi, keluar, buka konter HP itu jemaah sekalian. Tidak ada belum air berkreasi dari ilmu yang dia miliki. Nah saudara, masih ada Pak satu peluang yang semuanya kita akan merasakan. Itu apa itu? Allahu Akbar. Wa waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang terus-menerus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Begini Bapak, ini juga teguran buat saya pribadi. Saya ini kadang-kadang ngajar kemana-mana seperti ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita Pak, buat kita semua insya Allah ya. Tapi kira-kira ilmu saya juga bermanfaat tidak buat anak-anak saya? Dan yang paling penting yang perlu kita bertanya terus-menerus, kalau saya mati sekarang, kira-kira anak kita mendoakan tidak pada kita? Ini nggak gampang, nggak mudah. Ada kesadaran kepada anak untuk berbakti kepada orang tua, mengangkat tangannya minimal Rabbil firli wali walidayya. Ini
ini hanya bisa kepada orang tua Pak yang punya amanah untuk mengawal putra putrinya dan anak-anaknya jemaah sekalian. Nah saudara, anak ini amanah memang Pak. Tapi satu sisi kalau kita berhasil mengawal amanah ini, peluang pahalanya depan mata. Saya selalu mengapresiasi kepada orang-orang yang punya anaknya Pak sekalian. Kadang-kadang suka mengeluh. Jangan hanya mengeluh. Ini mengeluh berarti kita tidak percaya kepada ketentuan Allah. Allah ketika kasih anak kepada kita, Allah sangat tahu betul bahwa kita sanggup untuk membesarkan mereka. Kalau tidak sanggup, Pak, kita tidak akan diberi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawal Pak anak kita. Saya juga memohon pada kita semua Pak. Berharap kita semuanya, ayo Pak, sesibuk apapun pula sampean kerja di Pelindo ini. Ayo Pak, pulang ke rumah sampai jam 5. Luangkan waktu tiap hari berkomunikasi dengan anak kita. Ini amanah. Jangan sampai nanti anak kita Pak jauh dari kehidupan kita, tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Curhatnya bukan kepada kita sebagai orang tuanya, tapi curhatnya pada teman-temannya. Ya kalau teman-temannya teman-teman yang baik. Terkadang juga curhatnya kepada gurunya Pak. Dan semua guru bisa menampung curhat anak-anak kita Pak. Karena sekian banyak anak yang dia perhatikan. Termasuk juga dia punya anak sendiri ya Pak sekalian. Maka tampillah kita. Saya secara pribadi, saya dipanggil Ustaz Pak. Ceramah sana, ceramah sini. Tadi saya dengan ibu-ibu di Ampel ya Pak sekalian. Sekarang di sini malam saya di Mujahidin. Besok lagi dengan ibu-ibu Gorontalo, malamnya di Al-Akbar. Terus begitu. Terus kira-kira kapan saya bisa berkomunikasi dengan anak saya? Atau paling tidak ilmu yang saya punya ini sudahkah saya perhatikan pula untuk saya tumpahkan pula pada anak-anak kita? Ada nggak waktu sejenak ngobrol dengan mereka? Maka orang tua yang cerdas jemaah sekalian itulah orang tua Pak. Tiada hari kecuali dalam benaknya ya apa nak? Bagaimana anak? Sudahkah dia salat? Kalau sampai salat sekarang Pak, ada nggak di benak kita ini Mas muslimin? Anakku sudah salat tidak hari ini sebelum ini? Kalau sampai bisa ngaji Pak, bisa baca Quran, sampai juga bertanya juga, anakku sudah bisa baca Quran atau tidak? Gitu. Ini penting masyarakat muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak ini dalam bahasa Al-Quran ini saya sudah mukadimah ya di bulan yang lalu. Karena ini amanah, kita juga harus sadar Pak. Tipikal anak dalam Al-Quran itu dibagi 4. Ada anak yang nantinya kata Allah dalam Al-Quran akan menjadi qurratu ain, penyejuk mata bagi kita. Anak yang akan menjadi pelipur lara bagi kita, menyenangkan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ini anak yang seperti ini akan menyelamatkan sampean di dunia dan di surga nantinya Mas sekalian. Akan memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana nanti kita bahas kriterianya Mas sekalian. Yang kedua ada anak yang menjadi zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Saya merasakan sekali Mas sekalian. Anak itu jadi hiburan. Cuma namanya perhiasan, sampai juga harus sadar dan selamanya perhiasan ini Pak abadi. Akan ada masanya jenuh Pak dengan perhiasan itu. Sampai kalau punya aksesoris Pak, ya, ibu-ibu terutama ya, punya kalung, punya anting, punya cincin, punya gelang. Berapa lama kita menikmati perhiasan ini? Paling setahun 2 tahun. Nanti ada model baru Pak, jenuh. Nah, kita dituntut nantinya Mas sekalian. Allah mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Ayo Pak, jadikan anak kita itu hiasan sepanjang kehidupan kita. Dengan berarti dituntut untuk memahami Pak pada setiap perjalanan tahapan-tahapan kehidupannya. Biasanya anak menjadi perhiasan itu ketika awal kelahiran Pak sampai balita, sampai usia sebelum TK. Sampai usia sebelum TK ya Pak sekalian. Itu menyenangkan semua. Jadi saya alhamdulillah mohon doanya Pak, cucu saya yang baru lahir tadi malam jadikan anak yang saleh dan cucu sampean semua insyaallah Pak, kita semua insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berikan berkah buat anak kita semua. Amin. Dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala buat anak kita semua. Lahir menyenangkan.
yang diminta untuk menghadiri tadi malam, iqamati tadi malam, doakan secara khusus. Tadi pagi saya tahnik, berikan korban saya haluskan dan saya gerak-gerakkan di mulutnya. Dia menyentuh tangan saya, menyenangkan semua. Nikmati itu, nikmati. Jangan sampai kalau sampai punya fitrah tidak menikmati anak, berarti ada masalah pada diri kita. Karena tabiat seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek pasti senang pada anak kecil. Kalau kita tidak suka sama anak kecil, tidak akan sukses kalau menjadi anak masyarakat muslimin. Fitrah yang seperti itu harus kita gali dan kita jaga itu jemaah sekalian. Nah nanti jemaah sekalian akan ada masa dari masa mumayyiz sampai usia balik, 3 SD sampai kemudian usia puber. Ini nakal-nakalnya anak sampai masuk ke dunia mereka. Dan kita juga punya pengalaman menjadi anak kecil juga. Saya juga pernah mengalami usia TK, usia SD, usia SMP, sampai kemudian merasakan mimpi pertama itu. Apa yang terjadi dulu? Kita terbiasa ingin diperhatikan terus sama orang tua kita. Ayo Pak, pengalaman itu kita praktekkan pada anak kita. Banyak orang sekarang Pak, anak jadi berubah, sibuk. Saking sibuknya pekerjaan kantor dibawa ke rumah. Ketika diganggu sama anak merasa terganggu, dibentak sama kita. Ini amanah ya. Bentakan pertama Pak, di saat anak sedang butuh perhatian dari kita itu terekam dalam benaknya masyarakat. Dendam pada orang tuanya, saudara saya. Nah, nanti puber sampai nanti usia dia kuliah, sampai di usia pernikahan. Ini beda lagi pendekatannya jemaah sekalian. Bagaimana usia seperti itu jadi perhiasan bagi kita. Itu ada ilmunya juga. Mohon maaf. Sampai anak ketika sudah berkeluarga, kita antarkan ke jenjang pernikahannya, sampai dia punya anak sendiri, seperti kita punya cucu. Itu juga ada gayanya kita berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana mereka semua jadi perhiasan buat kita. Ini Pak dibutuhkan kecerdasan tertentu, kecerdasan tersendiri buat kita orang tua mengawal anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampai teringat Pak, bahasa ibu saya, umi saya hati-hati Pak, dijaga terus sama dia di dalam hati. Abah saya meninggal Pak, saya dalam kandungan. Saya dikawal oleh ibu saya sampai dia tidak nikah lagi sampai meninggal dunia. Dan yang kemudian saya terenyuh pas meninggal dunianya pun saya juga masih kuliah di Saudi jemaah sekalian. Saya tidak sempat melihat jenazah terakhirnya, tapi saya masih ingat kata-kata beliau ketika melepas saya. Pertama kali saya menginjak dunia perkuliahan di Jakarta sebelum saya ke Timur Tengah. Ya Muhammad, makin saya mat-matan Muhammad. Ya Muhammad kalau bahasa kita sekarang. Nanti kalau udah tua jadi orang tua, insya Allah kalau Allah karuniai kau anak siap-siap akan nanti mengalami 3 masa capek olah anak itu. Yang pertama itu capek mulut, ngomong terus tegur anak, awas, tak boleh begitu. Mainkan Pak mulut kita ini Pak, tapi yang terarah, tidak perlu ngomong. Anak butuh bimbingan dari bahasa kita, bahasa ibu segala macam, bahasa kita sebagai bapak. Sampai anak itu betul-betul memfigurkan kita sebagai orang tua. Capek memang Pak. Ini biasanya anak dari mulai TK sampai anak sebelum puber Pak, capek belum kita Pak. Menasihati, suruh salat, suruh ke masjid, suruh ngaji. Terus kita ini Pak, tidak boleh bosan kita ya Mas. Setelah itu meningkat, ada capek yang kedua, namanya capek apa? Capek pikiran. Capek mulut tetap jalan Pak, tambah lagi sekarang capek pikiran. Ini biasanya anak kalau sudah mulai dewasa, sebelum dia nikah, masyaallah muslimin. Allah, saya merasakan sekali. Ya, walaupun saya sekolahkan anak di sekolah-sekolah yang cukup bagus di Surabaya ini, tapi kita tidak tahu Pak bagaimana di sekolah. Bagaimana setelah dia pulang sekolah? Dengan siapa dia berkawan? Ini kan kepikiran terus Pak. Biasanya pulang sampai rumah jam 5 sore, ini sampai jam 7 malam belum pulang. Dia pikiran gitu. Hatta yang sudah perguruan tinggi Pak, kuliah. Saya di kuliah COVID paling malam jam 9, toleransi jam 10.
Ini sampai jam 1 dini hari tidak pulang. Ada kepikiran gitu. Maka orang tua yang punya tanggung jawab Pak akan mendiamkan itu. Apalagi anak kita perempuan, ini lebih kepikiran lagi gitu Pak. Mainkan terus Pak pikiran kita. Antum jenengan harus tahu dengan siapa dia berkawan, berapa nomor HP kawannya, bahkan siapa wali kelasnya, berapa nomor HP wali kelasnya, komunikasi dengan mereka juga, siapa orang tua temannya. Ini mainkan terus Pak pikiran kita jemaah sekalian. Apa selesai setelah itu jemaah sekalian? Nikah anak kita Pak ya. Saya punya anak 4 Pak, 3 sudah nikah semua. Ini tadi malam Pak anak yang ketiga lahir. Kakaknya adiknya baru satu-satu jadi 5 cucu saya sekarang. Sekalian, mudah-mudahan minas sholihin saya semuanya insyaallah. Anak kita semua Pak ya. Apa yang terjadinya Pak sekalian? Apakah selesai Pak? Capek pikiran. Ada nambah lagi Pak. Namanya capek perasaan. Capek mulut jalan, capek pikiran jalan. Tambah lagi sekali capek perasaan. Karena sekarang kita menampung, bukan menampung Pak. Ada di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga kita, orang baru, itu mantu kita. Yang karakternya beda, kadang-kadang muncul anak saya kira-kira sanggup nggak ya ngelola anaknya orang, membina anaknya orang, kawin dengan anaknya orang, bisa nggak mendidik anak sebagaimana saya? Ini kepikiran terus Pak. Nanti tidak enak sama besan. Itulah manusia ya Pak sekalian. Inilah hidup Pak. Tapi kalau sampai berjalan memahami bagaimana kita mengelola anak ini, mentarbiyah anak ini, mendidik anak ini, itulah orang yang memegang amanah dan sampai yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada posisi ini. Ini saya bicara Pak yang kendala-kendala terus Pak. Tapi kalau kita bicara pahalanya, Masya Allah ya Allah. Ini Pak sekarang masuk rumah sakit. Bayar uang rumah sakitnya itu deposito sampai ada di surganya Allah. Beli obat, jangan kepikiran Pak, itu uang obat itu uang kita di surganya Allah di akhirat nanti. Diberikan susu 2 tahun pertama susu formula susu khusus ratusan ribu harganya, tidak usah mikir, jalani saja. Itu deposito kita di akhirat. Nanti kita sekolahkan anak. Allah, nikah saja sekarang kan pangkanya jutaan juga. Senyum saja senyum. Ini cara Allah untuk mendepositokan uang kita. Tidak usah sampai beban. Jangan. Kalau ada Pak, bismillah Allah barakatil. Betul ya Pak sekalian. Nanti sampai belikan motornya anak, pahala lagi. Senyum sama anak, pahala lagi. Ngasih anak sama anak, pahala lagi. Ngajak anak ke masjid. Semuanya 24 jam kita hidup dengan keluarga ini Pak. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang memahami Pak, bagaimana hidup berkeluarga dan bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Detailnya insya Allah kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita hanya bisa berdoa Pak ya. Setengah jam lagi, setengah jam lebih saya berbicara. Mudah-mudahan anak kita semuanya Pak, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang qurratu ain. Kalau mungkin biasa ya, Ustaz diajar tentang masalah anak itu ya biasa ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang tua Pak, tempat curhatnya anak kita. Dan semoga pula istri kita Pak menjadi figur bagi mereka buat anak-anak kita semua. Dan semoga pula keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Rabbi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika